Ada kisah menarik dari para artis remaja yang tengah naik daun, yakni Teuku Rasya, Tasya Kamila, dan Kimberly Ryder yang blak-blakan bercerita tentang pengalaman puasa pertama mereka. Ada kebohongan yang terpaksa harus dilakukan lantaran tak kuat menahan rasa haus dan lapar. Namun ada pula di antara mereka yang kuat iman hingga bisa berpuasa full di usia yang masih kanak-kanak tersebut. Seperti apa curahan hati mereka? Langsung saja simak ulasan yang telah diliput oleh redaksi Insert Pagi. Bagi anak-anak puasa memang belum diwajibkan, namun sebagian besar dari mereka diajarkan oleh para orang tua untuk ikut menjalankan puasa walau hanya setengah hari. Teuku Rasya yang salah satunya dengan jujur mengaku pernah berbohong demi berbuka, namun kepada sang orang tua dirinya berpura-pura berpuasa secara full. Lain hal dengan Tasya Kamila, mantan penyanyi cilik ini rupanya mempunyai kesadaran yang cukup baik sehingga bisa ikhlas menjalani puasa sehari penuh walau saat itu ia baru menduduki bangku taman kanak-kanak. Lantas bagaimana dengan Kimberly Ryder? Mungkinkah ia juga pernah melakukan kebohongan seperti Rasya? Sering pastinya, kan nggak mau munafik juga kan, pasti ya pernah lah beberapa kali gitu kan, cuma ya nggak apa-apa lah, waktu itu mungkin belum balik. Pas waktu kecil, pas di sekolah kan maksudnya ya maksudnya nggak terlalu peduli juga kan guru-gurunya kan. Habis itu akhirnya ya udah harusnya makan minum-minum, tapi pas balik lagi pas ke rumah bilangnya masih puasa, terus ya buka puasa. Aku termasuk yang rajin puasanya. Jadi dulu karena mungkin kan aku jarak usianya sama kakak-kakakku kan lumayan jauh. Jadi mereka di saat aku masih kecil udah pada puasa yang full gitu. Jadi aku dari mulai TKB udah puasa yang 1 hari, dan itu bukan karena disuruh mama atau apa, tapi karena emang pengen sendiri dan pengen nunjukin kalau aku tuh juga bisa gitu. Enggak, aku enggak sih, aku lumayan jujur lah. Enggak sih, kalau puasa, kalau nggak tahan minta sama mama aku dulu, mama mau buka puasa, mama haus. Terus dia paling bilangnya tinggal 2 jam lagi atau apa gitu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Pada umumnya untuk menyemangati sang anak berpuasa sehari penuh, perlu ada imbalan sebagai motivasinya. Entah berbentuk hadiah mainan atau makanan, yang jelas hadiah itu adalah hal yang mereka senangi. Namun Tasya rupanya tak membutuhkan semua itu. Dengan tekad bulat dari dalam dirinya saja sudah cukup membuatnya kuat menahan haus dan lapar. Lantas apa yang menjadi motivasi Tasya? Orang tua aku nggak pernah ngebiasain kayak gitu sih, karena emang puasa itu kan sebenarnya kewajiban, dan dari dulu sih cuman pokoknya pas masih kecil sih karena belum kewajiban, jadi kayak sebenarnya terserah mau puasa apa enggak. Cuman aku karena termotivasi diberikan contoh gitu, orang tuaku berpuasa, kakak-kakakku juga berpuasa, jadinya aku tanpa diiming-imingin apa-apa juga mau untuk puasa. Jadi benar-benar modalnya adalah keikhlasan. Motivasi aku karena pengen aja dan karena mencontoh orang tua sama kakak-kakak yang puasa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Kebohongan seperti apapun yang pernah dilakukan Rasya memang telah menjadi bagian masa lalu. Setelah beranjak remaja dan dibekali pengetahuan agama yang lebih baik, artis 16 tahun itu tentu sudah mampu mengontrol hawa nafsunya terhadap makanan dan minuman. Begitu pula dengan kedua artis cantik Tasya dan Kimberly. Lantas apa perbedaan puasa zaman dulu dan sekarang? Adakah kenangan yang mereka rindukan semasa berpuasa di waktu kecil? Ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Ini suasananya sama temen-temen lama dulu gitu kan, terus sama keluarganya dulu pasti lebih sering ngumpul bareng-barengnya gitu. Masih apalagi sekarang udah sering banget tuh kan orang-orang ngepost di Path lah, ngepost foto makanan lah, ngepost foto ini di Instagram kan, jadi sangat menggiurkan. Dibawa enjoy aja, dibawa asik aja, terus ya bersosialisasi gitu kalau lagi syuting. Pasti nggak kerasa tiba-tiba udah azan aja. Apa ya?
Sebenarnya sih aku lebih suka puasa sekarang ya. Soalnya dulu tuh kalau di sekolah kayak tuh udah harus bangun pagi, udah sahur, habis itu bangun pagi lagi buat sekolah. Habis itu di sekolah panas gitu kan, terus sambil belajar kadang-kadang suka kerasa kayak aus, lemes gitu. Sementara kalau sekarang kan karena kerja jadi waktunya lebih fleksibel gitu kan, paling syuting. Jadi kayaknya lebih enak sekarang gitu, puasanya nggak seberat dulu. Cuman berarti dulu hebat juga ya, aku masih kuat-kuat aja tuh walaupun aku juga sekolah, abis itu pulang sekolah syuting. Mana di lokasi syuting kan nggak semuanya berpuasa, ada yang nggak puasa juga. Aku tetap bisa kuat juga imannya ya untuk berpuasa gitu. Biasanya sih ya karena itu tadi ya, karena mungkin dari pas sahur udah niat untuk berpuasa, udah ikhlas gitu. Maksudnya emang karena Allah gitu berpuasanya, bukan karena diri sendiri atau bukan karena biar ini itu biar dapat iming-iming apa. Jadi orang mau makan mau apa juga dari dulu aku tetap kuat-kuat aja gitu. Karena aku tahu sendiri kalau aku lagi berpuasa. Pastinya setiap bulan Ramadan kangen suasananya, dan untuk menyambut bulan yang penuh berkah ini tuh kayaknya udah seneng duluan gitu ya. Dan pastinya suasana di bulan puasa beda lah dengan bulan-bulan yang lainnya. Apalagi kalau aku biasanya kan sahur atau buka puasa suka bareng sama keluarga, which is itu jarang kalau yang di bulan-bulan lainnya gitu. Kalau biasanya sarapan atau makan siang kan misah-misah. Mungkin papaku kerja, habis itu juga kakak-kakakku udah kerja. Jadi biasanya kalau sarapan paling sendiri atau sama mama doang. Nah kalau di sahur tuh momen aku sama keluargaku ngumpul, kita makan bareng gitu setiap sahur, dan itu menjadi momen momen yang dikangenin juga. Belajar puasa dari kecil sih, aku TK-nya TK Islam kan. Habis itu SD SMP selalu ada pelajaran agama Islam terus kan, jadi ya lumayan tahu lah. Bagi umat muslimah, berpuasa dalam sebulan penuh rasanya sulit untuk realisasi. Pasalnya kodrat sebagai seorang wanita yang rutin mendapat tamu bulanan tentu menjadi halangan dalam beribadah puasa. Ketika itu terjadi pada Tasya dan Kimberly, manakah solusi yang akan mereka lakukan untuk mengganti masa puasa yang tertunda itu? Aku biasanya bayar zakat sih. Seharusnya emang puasa lagi, tapi biasanya bayar zakat. Sebisa mungkin sih aku ganti puasanya. Kalau misalkan emang lagi berhalangan di bulan Ramadan, nanti setelahnya aku ganti dengan berpuasa. Selalu ada cobaan untuk segala niat baik, terlebih di bulan puasa yang syarat akan berkah. Terkadang, ujian itu justru datang dari lingkungan atau bahkan dari diri sendiri yang lemah iman. Namun semua kembali pada kesadaran pribadi masing-masing untuk tegas pada diri dan fokus pada apa yang tengah dijalankan. Tasya dan Kimberly pun punya tips menarik untuk pemirsa Insert Pagi agar semangat menjalani puasa sampai hari kemenangan tiba. Tips-tipsnya pokoknya pas sahur itu minum yang banyak banget supaya ada air to last the whole day sampai buka puasa. Terus enjoy aja semuanya, nggak usah bad mood. Terus hangout sama orang yang asik-asik juga. Itu sih yang penting kayaknya, hangout sama orang-orang yang asik. Kalau mereka yang suka bad mood terus sih kayaknya jadi kitanya juga kebawa bad. Pastinya biar tetap bersemangat puasanya, harus berpuasa itu diawali dengan niat dan keikhlasan gitu ya. Jadinya kita juga ngerasanya nggak diberatkan gitu ya. Dan selain itu sahur yang cukup lah ya, banyakin. Kalau aku sih lebih banyakin proteinnya daripada karbohidratnya. Justru kayaknya lebih nggak lapar kalau kayak gitu. Dan banyak-banyak minum air putih. Sama kalau pagi-pagi biasanya pas sahur minum madu. Sallallahu ala Muhammad.